Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan, nama saya Iqbal Fatani, NIPS 2019-249 dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang otonomi daerah dalam pemerintahan. Bagaimana reposisi secara ideal yang perlu diterapkan dalam mekanisme review terhadap perundang-undangan di tingkat pemerintah daerah. Di sini saya menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam pemerintahan. Penelitian adalah yuridis normatif. Dalam praktik pembangunan pemerintahan daerah, desentralisasi memiliki pandangan bahwa sebagai sarana perubahan wujud pemerintah daerah yang partisipatif. Desentralisasi sebagai salah satu sarana dalam usaha melaksanakan pembangunan nasional (pembangunan ekonomi). TMH Lumban Tobing mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, program desentralisasi merupakan suatu metode yang efektif mendispersikan atau menyebarkan secara geografis ke daerah-daerah demi memperkokoh kesatuan dan ketahanan nasional. Yang kedua, selain itu, program desentralisasi yang lebih luas merupakan suatu metode untuk lebih menyesuaikan pembangunan nasional terhadap aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah-daerah, yang seharusnya perlu dimanfaatkan demi mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kesatuan dan ketahanan nasional. Yang ketiga, program desentralisasi akan mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat dalam masalah-masalah kecil di tingkat daerah. Ide dasar desentralisasi tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan. Konsep desentralisasi dianggap telah sesuai dengan cara pandang berlangsungnya demokrasi kedaerahan, di mana masyarakat daerah memiliki keterlibatan dalam menentukan masa depan daerahnya. Di sini jelas bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. Sebagai pangkal ditetapkan urusan-urusan yang termasuk rumah tangganya, disertai alat perlengkapan dan pembiayaannya, serta sumber-sumber pendapatan yang pertama dari daerah itu. Hal yang perlu diperhatikan kemudian dalam konteks negara kesatuan, penerapan asas sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi negara bangsa tidak bersifat dikotomi melainkan kontinum. Artinya pemerintahan pusat tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di tangannya secara sentralisasi, atau sebaliknya, selalu terdapat sejumlah urusan pemerintah yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi beserta penghalusannya, dekonsentrasi. Tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Berdasarkan urusan pemerintah yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa dan bernegara, lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan urusan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi. Berdasarkan pandangan tersebut, maka substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada pusat untuk mengharmonisasikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam pasal 251. Dalam praktiknya hal tersebut kemudian kewenangan eksekutif dalam melakukan executive review dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam pasal 251. Berdasarkan segi bentuk-bentuk strukturalnya, organ-organ atau kelembagaan yang diberi tegas dan
kewenangan untuk melakukan pengujian itu, kita dapat menemukan beragam pengalaman praktik itu di berbagai negara yang berbeda-beda antara satu sama lain. Berbagai keragaman pengalaman yang berkembang di berbagai negara itu dapat ditemukan benang merahnya berupa prinsip-prinsip yang berlaku umum di semua negara, atau setidaknya di kebanyakan negara yang diteliti. Ide pengujian konstitusional ini telah demikian luas diterima dan dipraktikkan di dunia sebagai hasil perkembangan ketatanegaraan di masing-masing negara itu. Doktrin judicial review, dan di sini doktrin judicial review sangatlah penting demi terwujudnya sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Jimli As-Siddiqi menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung dalam hukum yang demokratis. Dalam pandangan Jimli, mekanisme judicial review dijalankan oleh lembaga peradilan yang secara objektif menguji norma-norma yang dibentuk eksekutif maupun legislatif, namun tentunya dalam sistem pemerintahan daerah di mana komposisinya terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah. Maka pengujian tidak hanya secara substansi pada pengujian norma-norma, akan tetapi juga berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Indah Widari, NIM S 2019-2039. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dalam konstitusi, mengenai pengaruh paradigma otonomi daerah terhadap hubungan pusat dan daerah dalam setiap undang-undang pemerintahan daerah di Indonesia, dan prospek paradigma otonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif. Berbagai hal yang melingkupi paradigma otonomi daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yakni salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang sentralisasi ataukah pluralisasi. Jika ditinjau dari asas pemerintahan daerah, sentralisasi atau pluralisasi ini merujuk pada pengertian pembagian kekuasaan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat seperti di negara Eropa. Asas sentralisasi diartikan sebagai daerah pusat yang spesifikasinya dikenal dengan spesifikatif Perancis yang mayoritas struktur demokratis kewilayahannya dari pemerintahan pusat dan daerah itu disamakan dengan tujuan memperkuat solidaritas dan stabilitas negaranya. Sedangkan pada asas pluralisasi, kekuasaan merujuk pada relasi pusat dan daerah, yang pada pemerintahan negara seperti ini di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Perspektifnya dikenal sebagai paradigma Anglo-Saxon, yang dalam menata relasi pusat dan daerah yang cenderung pada desentralisasi politik. Artinya, pusat meredistribusikan secara nyata kewenangan yang sudah menjadi hak otonomi daerah. Dua asas paradigma relasi pusat dan daerah tersebut setidaknya berkembang menjadi proses tarik ulur kepentingan pusat dan daerah dalam menyusun undang-undang pemerintahan daerah pasca kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 1945, pemerintahan disusun atas susunan bertingkat, di mana pemerintah pusat dapat mengintervensi pemerintahan yang ada di bawahnya. Kemudian, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya masih bernuansa kolonialisme seperti di Wedana. Dan terdapat pola jabatan, yakni kepala daerah menjabat sebagai eksekutif sekaligus legislatif dengan menjabat DPRD. Adapun jangkauan UU yang masih sangat terbatas, yang hanya menjangkau wilayah dan Jawa saja, dengan 17 keresidenan, 18 daerah otonom, dan 67 kabupaten otonom. Selebihnya, wilayah di luar Jawa sendiri masih berwujud satu provinsi.
dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 mengakomodasi berbagai permasalahan dengan menitiberatkan 4 hal, yakni sharing of power, sharing of referensi, empowering lokalitas, dan pengakuan penghormatan pusat terhadap identitas lokal. UU Nomor 22 ini sebagai jalan tengah antara mengakomodasi keinginan daerah untuk menuntut otonomi yang lebih luas dan keinginan pusat untuk tetap mempertahankan NKRI. Esensi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ini bertujuan untuk mendemokratiskan dan kesejahteraan masyarakat di era lokal ini. Kemudian, perbedaan antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, yakni meloyal kewenangan daerah, di mana UU Nomor 22 ini dikenal dengan istilah penyerahan kewenangan, sedangkan UU Nomor 32 sendiri dikenal dengan penyerahan kekuasaan, yang lebih ke arah resentralisasi. Hal ini menguatkan bahwa pengaturan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah menurut UU Nomor 22 terhadap belum terbatas dari sikap ambivalensi antara keinginan untuk mewujudkan prinsip desentralisasi dan sentralisasi. Sentralisasi sendiri melekat dalam sistem pemerintahan daerah maupun bentuk negara Indonesia yang menganut sistem presidensialisme atau negara kesatuan. Kedua hal tersebut mengharuskan sentralisasi ditetapkan dalam kekuasaan pusat untuk menjamin stabilitas sosial politik negara. Namun dengan demikian, pada praktiknya hal itu memicu daerah bergejolak karena selama ini kepentingan antara pusat dan daerah itu terdapat pada isu ekonomi maupun sosial budaya. Jika dilihat dari fakta yang terjadi, prospek otonomi daerah untuk menuju masyarakat lokal yang sejahtera masih jauh sekali, karena para elit pusat dan daerah yang justru disejahterakan oleh otonomi daerah tidak memiliki hasil. Otonomi daerah yang menjadi jalan keluar dan proses revisi UU pemerintahan sangat sulit diharapkan substansinya, karena masih lebih ke elit daripada ke masyarakat itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran bersama, baik itu dari pemerintahan pusat, daerah, maupun dari masyarakat itu sendiri, bahwa otonomi daerah ini untuk mensejahterakan masyarakat. Jika di semua pihak belum memiliki kesadaran akan otonomi daerah, sama saja dengan retorika politik yang menghabiskan anggaran negara saja. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.